Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya. Juga Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara Abah. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, mungkinkah manusia pilihan Satria Piningit di sekitar kita. Dalam pembahasan video kemarin, beliau tentunya melalui tahapan atau proses kemunculannya sang sosok manusia pilihan Satria Piningit, apapun sebutannya, dengan bermunculannya gempa-gempa yang sering terjadi, dan begitu juga dengan curah hujan yang tidak menentu sehingga terjadinya banjir, tanah longsor dan lain-lain. Bisa jadi terjadinya yang banyak dibicarakan atau dibincangkan orang saat ini tentang megatrust ini pun bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Abah bukan mendoakan atau menakut-nakuti tentang bencana yang saat ini sedang terjadi, dan tidak sedikit yang membicarakan tentang megatrust. Tentunya sebagai manusia kita harus berpikir dengan hati yang jernih, mengapa banyaknya bencana dan juga fitnah sehingga terjadinya perselisihan dan banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Yang terjadi di zaman para nabi terdahulu sudah banyak yang terjadi pada saat ini, dikarenakan kerusakan akhlak dan sudah melampaui batas sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Tak kala di suatu negeri sudah diangkat keberkahannya, maka banyak terjadi gejolak alam dikarenakan oleh manusia itu sendiri yang mengutamakan egonya berdasarkan hawa nafsu untuk mencapai suatu keinginan atau suatu kepuasan diri tanpa memikirkan dampaknya terhadap sesama manusia. Yang kuat menindas yang lemah hanya bisa berdoa kepada Tuhannya, memohon keadilan. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Dalam tafakur Abah, karena banyaknya tanda-tanda yang sedang terjadi saat ini, menurut Abah mungkin dekatnya kemunculan manusia pilihan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Banyak sudah yang meyakini sang sosok manusia pilihan itu sudah ada, tapi jati diri dan keberadaannya sampai sekarang tidak ada yang mengetahui dengan pasti, karena masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik pembuat skenario, Abah di sini mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan. Mungkin sudah ada di sekeliling kita tanpa kita sadari, karena sulitnya menemukan sosok tersebut tidak menampakkan dalam tampilan kesehariannya seperti ulama. Bisa jadi beliau tidak menampakkan kesolehannya dengan berpakaian biasa-biasa saja. Beliau bukanlah sosok manusia yang terkenal atau dikenal publik. Tentunya ada sesuatu yang nampak dalam kesehariannya kalau kita mau mengamati orang di sekeliling kita, yang kita duga beliau adalah manusia yang sedang ramai dibicarakan. Tapi kalau dalam diri kita masih ada rasa ego, tentunya sulit untuk menemukan sosok tersebut. Dengan hati yang bersih dan
tidak lupa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sosok manusia pilihan tersebut, karena beliau tidak untuk dipilih, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memilih. Juga beliau tidak berkehendak atau berkeinginan untuk menjadi manusia pilihan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berkehendak atas dirinya. Maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya. Karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutlah wali Allah, dan saat ini tentunya dalam kerahasiaannya. Seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keegoan pada diri manusia pilihan meleburkan keegoannya dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus diri sang manusia pilihan dengan sifat-sifat manusiawi, apapun keadaannya dirinya saat ini pun dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak dirinya sang sosok manusia pilihan tersebut. Apapun yang terjadi pada dirinya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dirinya sampai saat ini. Banyaknya dalam pemikiran orang bahwa gambaran seorang kekasih Allah yaitu wali dengan tampilan secara dohir. Tentu dalam pemikiran yang banyak orang untuk mengatakan beliau seorang itu wali. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus sang sosok manusia pilihan ini dengan sifat-sifat manusiawi, sehingga sulit kita untuk mengetahuinya. Mungkin juga istri dan anaknya pun tidak mengetahui bahwa beliau adalah kekasih Allah, apalagi di lingkungan beliau berada pada saat ini. Dengan pemikiran yang berdasarkan keegoan, tentunya akan sulit mengetahui seseorang itu wali, karena keegoan membanding-bandingkan dengan kesolehannya terhadap orang yang di sekeliling lingkungan beliau berada. Mungkin beliau tidak ditakdirkan menjadi seorang kiai, mempunyai jamaah yang banyak, atau punya pesantren. Jadi janganlah kita berpikir tentang kewalian seseorang dengan pemikiran kita. Semakin Allah tutupi sosok kekasihnya dengan sifat kemanusiawian, semakin dalam Allah menutupinya, maka semakin berharga dan semakin sulit sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diketahui. Apalagi kalau Allah kehendaki beliau kekasihnya dalam keadaan miskin, penuh dengan kesulitan, sehingga beliau berharap kepada Tuhannya sebagai penolongnya. Tentu dalam sisi duniawi pandangan manusia pada umumnya, kalau seseorang dalam keadaan kesulitan, kemiskinan, suatu hal yang hina, sehingga kewaliannya sang sosok manusia pilihan tertutupi dalam persepsi pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sengaja membungkus rapi sosok manusia pilihan dalam kehendaknya, bukan dalam pandangan manusia saat ini. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.